Baik, yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen penguji, kami dari kelompok satu yang terdiri dari Ridwan Gunawan dengan NIM 28026498996. Selanjutnya ada Renaldi Syah Mutakin 28026474436. Kemudian ada Gamal Fadila Slamet 28026419092. Selanjutnya ada Swardana Wijaya 28026496656. Dan yang terakhir ada Rafli Haristiawan 28026327775. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Deterministic Optimasi dan Stochastic Process dengan studi kasus pada perusahaan Crunchy Beach Inc. Proyek ini kami kerjakan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah AEDA LAB. Sebelum kita masuk ke detailnya, mari kita lihat kerangka presentasi yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Presentasi ini akan terbagi menjadi 6 bagian utama. Kita akan mulai dengan pendahuluan dan tujuan perusahaan untuk memahami masalah yang ada. Kemudian kita akan masuk ke inti proyek, yaitu pemodelan dan formulasi dan pengolahan data. Setelah itu kita akan menganalisis hasil perhitungan dalam research analysis dan menutup dengan rekomendasi sebagai solusi strategis untuk perusahaan. Mari kita mulai dengan studi kasus kita, Crunchy Beach Inc. Perusahaan ini adalah pemain utama di industri makanan ringan di Amerika Serikat yang terkenal dengan produk inovatifnya seperti regular chip, green onion chips, dan party mix. Saat ini, Crunchy Beat Inc. sedang berada pada fase evaluasi ekspansi. Tantangan utamanya adalah menentukan lokasi pabrik yang paling optimal dari 4 kandidat, yaitu Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Tujuan kami adalah membantu perusahaan meminimalkan biaya operasional, sekaligus meningkatkan efisiensi layanan. Pendekatan kami menggabungkan dua metodologi kuat. Yang pertama, linear programming, untuk optimasi lokasi dan biaya logistik, serta teori antrian, queuing teori, untuk efisiensi operasional internal, seperti pengolahan sumber daya manusia. Secara rinci, perhitungan kami akan mencakup biaya logistik, biaya produksi, biaya bahan baku, distribusi produk, dan mempertimbangkan dampak kenaikan harga bahan bakar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Renaldi. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya ada tujuan perusahaan. Crunchy Beat Inc. memiliki visi yang jelas, yaitu mengoptimalkan operasional dan efisiensi biaya dalam proses ekspansi bisnisnya. Artinya, kami tidak hanya ingin tumbuh, kami ingin tumbuh dengan cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal ini, perusahaan melakukan beberapa hal dalam membantu pengambilan keputusan, baik dalam memilih lokasi pabrik baru maupun dalam menyusun strategi pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan utama dari proyek ini adalah menentukan lokasi pabrik optimal, lalu ada membuat program linear, lalu ada menganalisis sistem antrian, dan yang terakhir ada membuat analisis result and recommendation. Selanjutnya, ada data. Mari kita lihat data dasar yang menjadi fondasi modal kita. Di sini kami membandingkan dua lokasi potensial, yaitu Yuma dan Fresno. Tabel 1 menunjukkan site information and material shipping cost, yaitu biaya pembelian lahan per tahun di Yuma adalah $125, sedangkan di Fresno $130. Untuk biaya pengiriman bahan baku per ton, jagung di Yuma sebesar $10, sedangkan di Fresno $12. Lalu ada gandum di Yuma sebesar $5 dan di Fresno $8. Lalu selanjutnya ada kentang di Yuma $16 dan di Fresno $11. Ini menunjukkan bahwa Yuma lebih murah untuk jagung dan gandum, tapi lebih mahal untuk kentang, sedangkan Fresno sebaliknya. Ini penting karena komposisi produk berbeda-beda. Lalu ada tabel 2, yaitu produk ingredient mix. Produk utamanya yaitu regular chip terdiri dari 70% jagung, 20% gandum, dan 10% kentang. Artinya, jagung adalah bahan paling dominan dalam produk kami. Jadi, lokasi yang lebih murah untuk jagung akan memberikan keuntungan besar. Ini akan menjadi salah satu variabel kunci dalam model linear programming kami nanti. Di sini kita sudah bisa mulai melihat Yuma memiliki lebih unggul untuk bahan utama kami. Tapi kita harus cek juga biaya logistik ke pelanggan yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya, Mas. Setelah itu, kita tahu bahan dan lokasi. Sekarang kita lihat permintaan, pasar, dan jarak ke pelanggan. Karena biaya logistik juga sangat penting. Pertama, tabel 3, yaitu demand information. Kami menganalisis satu pelanggan utama, yaitu John di Salt Lake City. Permintaan mereka untuk 3 varian produk, regular 1,3 ton, green onion 900 kg, dan party mix 1,7 ton. Ini adalah data nyata yang akan digunakan untuk menghitung total biaya distribusi. Kemudian ada tabel 4, yaitu distance between plant and customer. Ya, kita bandingkan jarak dari dua lokasi pabrik ke 4 pelanggan utama. Jarak Yuma ke Jones 696 mil, ke YZCO 590 mil, ke Square Q 176 mil, ke AJ Store
175 mil. Lalu ada Fresno ke Jones 652 mil, ke YZKO 942 mil, ke Square Q 593 mil, dan ke AJ Store jauh 381 mil. Fresno lebih dekat ke Jones, tapi lebih jauh ke YZKO. Artinya Fresno mungkin lebih murah untuk Jones, tetapi lebih mahal untuk YZKO. Jadi pemilihan lokasi bukan hanya soal biaya bahan, tapi juga soal biaya transportasi pelanggan. Dan inilah yang akan kita masukkan ke dalam model linear programming untuk menemukan kombinasi lokasi dan distribusi yang secara matematis paling optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ridwan. Baik, terima kasih Mas Renaldi. Di sini kita akan menggunakan metode linear program. Metode matematika yang digunakan mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara optimal, baik untuk memaksimalkan keuntungan maupun meminimalkan biaya. Di sini kita akan menyelesaikan langkah-langkah dari permasalahan yang ada. Dari pengiriman Yuma, totalnya ada 131. Ini penjumlahan dari corn, wheat, dan potato. Total produksi ada 131. Dan total dari regular, green, dan party berjumlah 393. Lalu pengiriman Fresno ada dari corn, wheat, dan potato ada 131. Dari regular, green, dan party berjumlah 393. Selanjutnya ada pengiriman dari Tucson. Corn, wheat, potatonya total produksinya berjumlah 3134. Dan dari pengiriman dari Pomona total produksi dari corn, wheat, dan potato berjumlah 132. Lalu kita kalkulasikan biayanya. Biaya ini diambil dari penjumlahan yang sebelumnya. Yang totalnya berjumlah ada 678.657 dengan kalkulasi biayanya yaitu 555.000. Lalu ada kalkulasi biaya kapasitas totalnya dari Yuma, Fresno, Tucson, Pomob, dan demand-nya berjumlah 20.000 ini diambil dari kesalahan yang sebelumnya yang ada di lembar soal ya. Lalu ada di sini kita di sini menentukan penjumlahan objek dari semua data yang tersebut. Yang di mana kita lihat dari yang total objeknya dari Tucson yaitu regulernya 13, 900, 17, 14, 11, 17, 12, 800, 18 dan kapasitas totalnya adalah 17.102. 17.102. $2.291,66. Analisis. Kita memindahkan semua data mentah dari tabel 1 hingga 4 ke dalam Microsoft Excel untuk membangun model linear program. Tujuan kita adalah meminimalkan total biaya tahunan. Di Excel, sel total biaya ini kita atur sebagai sel tujuan objektif sel. Sel ini dihitung dengan menjumlahkan 3 komponen biaya utama, mulai dari biaya pembelian, biaya material, dan biaya distribusi. Analisis. Kita mendefinisikan variabel keputusan ya by changing cell, yaitu sel-sel boleh diubah oleh solver yang menemukan biaya terendah. Pilihan lokasi 4 sel biner 0 atau 1 untuk menentukan lokasi mana yang akan dipilih, Yuma, Fresno, Tucson, atau Pomona. Rencana pengiriman 12 sel yang menentukan berapa tonas produk regular, green onion, party mix yang harus dikirim setiap pabrik ke setiap pelanggan. Kita menetapkan kendala atau aturan main yang harus dipatuhi oleh solver. Hanya satu lokasi. Kita memaksa solver untuk memilih tepat satu lokasi dengan mengatur agar jumlah dari 4 sel biner lokasi harus sama dengan 1. Penuhi permintaannya, yaitu kita memastikan total produksi diterima oleh setiap pelanggan. Kapasitas produk ini totalnya dikirim dari pabrik terpilih tidak boleh melebihi kapasitas yaitu 20.000 ton. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Wardana. Oke, melanjutkan dari bullet next. Oke, melanjutkan dari sistem linear program, kita akan menggunakan queuing teori atau queuing system dengan menggunakan model MMS dengan jumlah server untuk tahap pertama yaitu 5, dengan arrival rate atau lambda sebanyak 20, dengan service rate atau mu dengan 15, dan cost per time itu dengan jumlah 40.000 dan waiting cost per time itu dengan 15.000. Untuk hasilnya bisa terlihat pada data result dan tabel of probabilities. Dengan hasil dari 5 star solution ini diketahui bahwa utilitas rata-rata server sebesar 27% dengan 1,34 rata-rata angka customer dan 4,01 menit rata-rata waktu.
total labor cost dalam sistem sebesar 220.068,8. Selanjutnya. Oke, untuk 4 staff kita juga tetap menggunakan arrival rate, service rate, server cost per time, dan waiting cost per time dengan jumlah yang sama dengan yang ada di 5 staff. Untuk MMS-nya kita menggunakan server jumlahnya 4. Untuk hasilnya bisa terlihat seperti yang ada di tampilan. Ada table of probabilities, cost versus server, dan data result. Berdasarkan hasil dari 4 data staff solution, diketahui bahwa utilitas rata-rata server sebesar 33% dengan 1,36 rata-rata angka customer dan 4,08 menit rata-rata waktu total labor cost dalam sistem sebesar 160.338,3. Dari cost versus server, 4 staff memiliki jumlah cost paling tidak sebanyak 180.388,3. Next. Untuk 3 staff juga kita menggunakan parameter yang sama, cuma dengan ada perbedaan model di servernya, yaitu jumlahnya 3. Untuk penggunaan table of probabilities, cost versus server, dan data result bisa dilihat dengan tampilan yang ada di layar. Berdasarkan hasil dari 3 staff solution, diketahui bahwa utilitas rata-rata server sebesar 44% dengan 1,48 rata-rata angka customer dan 4,43 menit rata-rata waktu. Total labor cost dalam sistem sebesar 142.169,5. Dari cost versus server, 3 staff memiliki jumlah cost paling tidak sebanyak 142.169,5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Gamal. Baik, terima kasih Mas Wardana. Hasil dari analisis tersebut, optimalisasi lokasi fasilitas menggunakan cara deterministik. Temuan kunci yaitu lokasi optimal hasil perhitungan ulang yang akurat dari data mentah soal tabel 1-4 menunjukkan bahwa lokasi optimal adalah Tucson. Biaya optimal versus pesaing Tucson, aset menghasilkan total biaya tahunan terendah sebesar $1.030.750. Ini 94.370 lebih murah daripada pesaing terdekatnya Yuma. Keunggulan Tucson adalah murni karena efisiensi logistik atau distribusi, meskipun Tucson memiliki biaya pembelian dan biaya material yang lebih tinggi, biaya distribusinya adalah yang terendah. Akar penyebab kemenangan distribusi ini disebabkan oleh pendekatan superior Tucson dengan 2 dari 3 pelanggan utama, yaitu Square Key dengan jarak 121 mil dan YCCO dengan jarak 434 mil. Kedua pelanggan ini mewakili 67,2% dari total volume permintaan. Next. Analisis sistem antrean menggunakan cara stokastik. Kendala kualitas. Evaluasi ini memiliki proposal yang valid jika skenario 5 staff saat ini memenuhi probabilitas antrian panjang di bawah 6%. Analisis output POM-TM berdasarkan parameter lambda 20 dan P$15 menunjukkan bahwa skenario 5 staff saat ini memiliki 9,4% yang mana bisa dikatakan standar kualitas gagal. Proposal pengurangan staf. Karena skenario 5 staf sudah gagal memenuhi standar, maka proposal untuk mengurangi staf menjadi 4 yang akan menaikkan menjadi 17% atau 3 naik ke 37,% adalah tidak valid dan harus ditolak. Cost trap. Meskipun skenario 3 staf adalah yang termurah, memilihnya akan menjadi jebakan efisiensi. Ini akan menghemat biaya gaji tapi mengorbankan kualitas layanan yang secara langsung melanggar strategi manajemen. Next. Kemudian ini rekomendasi untuk perusahaan Crunchy Beats. Rekomendasi lokasi. Rekomendasi strategis utama kami adalah untuk melanjutkan eksekusi pembangunan fasilitas di Tucson karena analisis kami memvalidasi bahwa lokasi ini adalah pilihan optimal dengan biaya tahunan terendah. Kemudian staff service rekomendasi untuk proposal pengurangan staff menjadi 4 atau 3 harus ditolak karena analisis kami gagal menunjukkan standar bahwa skenario 5 staff saat ini sudah gagal memenuhi standar kualitas yaitu 6%. Dengan hasil aktual 9,4%. Mengurangi staf hanya akan memperburuk kegagalan ini secara drastis menjadi 17% dan 37%. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Rafli sebagai penutupan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mempresentasikan final project yang sudah diberikan. Saya tutup presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih rekan-rekan semua.